Baik, kali ini kita mencoba memasuki bagian dari relativitas. Ini adalah pemuaian waktu. Kita melihat bagaimana gerak relatif itu mempengaruhi pengukuran. Dalam hal ini adalah pengukuran dari pencatatan waktu. Nah, ini bisa kita lihat pada percobaan ini. Ini ada cermin, di sini ada cermin, kemudian ini ada meteran dengan panjang tertentu, kemudian di sini ada permukaan fotosensitif. Sini permukaan fotosensitif, terus kemudian di sini ada counting untuk menghitung setiap kali pulsa cahaya yang ditembakkan ke cermin kemudian terpantul kembali. Di sini akan ada tik, semacam perhitungan waktu berapa lama waktu yang ditempuhkan dari cermin ini, dari cahaya ini, sumber pulsa, kemudian balik lagi ke permukaan fotosensitif. Baik, kita mengetahui bahwa pulsa ini akan bolak-balik dari dia berangkat, ditembakkan, kemudian ke atas ke arah cermin, kemudian dia mau memantul. Jadi kita mengetahui di sini kita lihat waktu yang diperlukan pulsa tersebut. Ini kan waktu propernya itu sama dengan, karena dia bolak-balik, misalkan panjang meterannya adalah LO, sehingga 2 kali LO dibagi kecepatan ya. Ingat S sama dengan F kali T, sehingga kalau mencari T berarti S dibagi V. Nah, karena ini adalah pulsanya cahaya, maka jadinya LO per C. Ya, jika kita hitung tongkatnya, misalkan LO-nya adalah 1 meter saja, coba bayangkan berapa waktu yang diperlukan. Berarti TO sama dengan 2 meter dibagi 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Itu sama dengan TO-nya, coba lihat, 0,67 kali 10 pangkat minus 8 detik. Nggak kelihatan ya? Singkat sekali. Artinya terdapat sekitar ada berapa tik kan? Ada sekitar 1,5, ada lonceng, atau loncengnya itu 10 pangkat 8 tik. 8 tik bunyi tik kan, ada banyak banget per detik. Nah, sekarang kasusnya adalah itu dalam keadaan diam, pengamatnya diam, misalkan dilakukan kalian di kerangka S atau di stasiun. Nah, kemudian adalah jika ketika satu set perangkat tersebut dengan tadi ada meterannya, ada cerminnya, ini misalkan di sini ada meterannya. Nah, kemudian diajak bergerak nih. Sealat-alat itu semuanya itu bergerak, artinya dia ditaruh di atas kereta yang bergerak menjauhi stasiun sebesar V. Ya nggak, udah kebayang ya. Nah, sehingga waktunya itu untuk 1 detik aja, untuk T detik, misalkan dari 0 untuk berubah menjadi T detik itu akan beda. Kenapa? Karena cahayanya itu kan dia harusnya melintas kan ketika dia mulai mental dari lapisan ini, mulai mental. Ketika dia mulai mental, bagian ininya, cermin yang bagian atasnya itu udah mulai berjalan. Paham ya? Kalau tadi kan dia lurus datangnya, balik ke sana ke atas, terus datang lagi kan lurus, gini kan ya. Ini kalau diam. Tapi kalau misalkan dia berjalan, maka kelihatan geraknya jadi relatif. Jadi si pulsa cahayanya ini datangnya dia miring. Nampaknya kelihatannya miring oleh kerangka acuan yang diam. Kerangka acuan diam kan misalkan S.
kerangka acuan yang bergerak S aksen. Maka dalam S aksen ini kelihatannya seperti ini. Maka waktu yang ditempuhkannya ini kan jaraknya tetap LO. Nah, tapi dia menempuh jaraknya dari sini miring kan ya. Dari miring sini ini kan ada kecepatan cahaya kali waktunya setengah. Kenapa setengah? Karena secara logikanya sebelum dia memenuhi misalkan 1 detik atau waktu 1 tempuh, pasti dia membentuk suatu miring tempuh dalam setengah lintasan ya. Kemudian ini bisa dilihat, jadi sebelum dia itu dia jadi seolah-olah dia ke sana kan mantul kan. Nah, ketika dia mantul sini datangnya bukan lurus. Kenapa? Karena bagian ininya udah mulai bergerak juga. Jadi dia apa namanya? Seolah-olah dia miring juga. Dan begitu seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi ada variabel C, T ini miring. Nah, ini kalau waktu lurusnya kan T setengah juga, tapi geraknya V. Kalau ini kan kecepatan cahaya yang bergerak. Kalau ini yang bergerak adalah sistem. V-nya itu sistem alat ukurnya tadi, perangkat itu cermin, alat foto dielektrik sama pencacahnya. Ini datangnya apa namanya seperti ini. Ya, difahami ya pergerakannya ya. Ingat aja kerangkanya ada 2 stasiun sama kereta yang sedang berjalan. Sehingga kita bisa dapatkan lintasan miringnya itu, coba lihat C kecepatan cahaya kali waktu tempuhnya, Pitagoras ya, kuadrat sama dengan, jadi ini analitiknya pakai analitik harus tunduk sama tetap matematika ya, LO kuadrat ditambah kecepatan sistem kali T per 2 kuadrat. Ya, sehingga T kuadrat per 4 sama dengan C kuadrat V kuadrat. Ini ya, nanti bisa kalian lanjutkan, ini langsung saja singkatnya LO kuadrat. Ini kan bisa kalian udah kan C kuadrat T. Ini kan T bukan T per S ini. T per kegedean. T per 2. Nah, ini T per 2. Nah, setelah diuraikan, kita dapatkan ini. Dan kita rubah deh di sini T-nya, jadi dapat T kuadrat. Nanti kalian bisa menguraikan lagi ya, lebih detail ya. T kuadratnya sama dengan 4L O kuadrat dibagi C kuadrat minus kecepatan sistem kuadrat kerangka, kecepatan kerangkanya yang bergerak 2L O kuadrat dibagi C kuadrat 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini dirubah bentuknya. Ya, sehingga tadi kita dapat 2LO itu apa? 2LO per C ini apa? 2LO tadi ini ya, TO ya. TO kan sama dengan 2LO per C. Yeay, kita dapat berarti T kuadrat kan sama dengan TO kuadrat dibagi 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ya, sehingga kita bisa dapatkan T waktu yang dipantau oleh diam ketika benda itu bergerak adalah T sama dengan TO waktu pada saat diamnya dibagi akar, sehingga bagi akar 1 min V kuadrat per
C kuadrat. Nah, karena kuantitas ini selalu lebih kecil dari 1, ya kan? Karena kalau lebih dari 1 kan jadi masa minus kan? Jadi harus di bawah 1 untuk benda-benda yang bergerak T. Jadi T, akhirnya T, karena ini kan lebih kecil dari 1, berarti misalkan berapa? 0,2. Nah, T0 dibagi 0,2 kan pasti jadi lebih besar kan ya? Maka T itu lebih besar daripada TO waktu pada saat dia bergerak dibandingkan pada saat waktu dia diam. Jadi melar. Nah, ini disebut sebagai dilasi waktu atau pemuaian waktu. TO itu selang waktu pada lonceng atau tik yang diam relatif terhadap pengamat. Sedangkan T dia yang bergerak terhadap pengamat. Jadi kalau ditanya misalkan suatu sistem yang tadi itu ada cermin, ada itu, kalau dibawa bergerak maka T-nya akan berubah. Nah, sehingga di sini kita rangkum pemuaian waktu sama dengan waktu yang dilihat pada saat dia bergerak terhadap sistem dibagi waktu yang relatif diam, akar 1 min V kuadrat C kuadrat. Nah, ini roman-romannya udah turunan ini ya, apa? Kemarin transformasi Lorentz ya. Nah, jadinya seperti ini. Atau ini bisa diganti dengan lambang K kalau mengikuti transformasi Lorentz.